Oke, saya di sini Bima Sulkana akan mempresentasikan cara mengajar atau micro teaching SD kelas 6 tema 2. Sebelumnya saya juga minta maaf karena suara juga agak kurang baik gara-gara ini juga masih isoman atau isolasi mandiri karena saya terkena COVID ya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu yuk. Yuk. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran ini menjadi lancar dan berkah. Baik, berdoa dimulai. Oke, cukup. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional agar semangat dan jiwa nasional kita tumbuh dan kita menghargai juga jasa para pahlawan yang telah gugur pada saat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, baik. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah hanya satu. Lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, maaf Bapak agak batuk hari ini. Semoga kalian sehat aja. Oke, lagu nasional udah. Dan sekarang kita akan presentasi terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat samping kiri dan bangku samping kanan teman kalian. Apakah hari ini teman kalian ada yang nggak masuk? Tidak, Pak. Yakin? Nggak ada yang yakin masuk semua nih? Yakin, Pak? Ah, nggak percaya, Bapak. Baik ya, kita mulai dulu dari presensi. Dari Aan. Hadir, Pak. Oke, baik Aan, hadir ya. Oke, semangat, semangat. Semangatnya bagus nih. Ada Anin. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Anin hadir. Mantap, mantap. Anggun. Hadir, Pak. Oke, Anggun hadir. Budi. Hadir, Pak. Oke, Budi hadir. Bayu. Hadir, Pak. Oke. Bayu juga hadir ya. Cakra. Hadir, Pak. Oke, baik. Cakra juga hadir, berarti total Total siswa hari ini adalah 20 dan semuanya masuk semua. Baik, baik. Bagus, bagus, bagus. Oke, presensinya cukup. Nah, sekarang adalah gimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Karena Bapak sekarang agak sakit nih, agak sakit batuk-batuk. Jadi maaf kalau sedikit terganggu nanti. Dan apakah kalian sudah makan hari ini? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, anak-anak makan atau sarapan, makan pagi atau sarapan, ini juga penting ya buat tenaga kalian untuk beraktivitas di pagi hari. Seperti misalnya sekolah ini, pembelajaran ini juga memerlukan energi. Nah, alangkah baiknya kalian pagi-pagi juga sarapan dulu ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja ke pembelajaran. Nah, oke, kita ke pembelajaran PPT ya. Silahkan lihat slide berikut ini. Bentar. Oke, baik. Anak-anak,
Apakah kalian tahu? Ada yang tahu ini apa? Teks proklamasi, Pak. Bagus Budi, benar sekali, 100 untuk kamu. Ini merupakan teks asli proklamasi yang ditandatangani langsung oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dan Bapak Muhammad Hatta, wakil presiden pertama. Baik. Ini isinya adalah, ada yang mau baca? Saya, Pak. Baik, Cakra. Silakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik Cakra, bagus sekali, bagus. Yang selanjutnya adalah, mengapa bangsa Indonesia itu bisa merdeka? Ayo, ada yang tahu apa enggak? Saya, Pak. Anin? Karena adanya persatuan, Pak. Oke, betul. Tapi persatuan akan kita bahas pada slide nanti. Nah, yang pertama, benar adalah karena adanya persatuan. Yang kedua, karena adanya kekosongan kekuasaan. Karena saat itu Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II ya. Oke, langsung saja kita lihat teksnya. Ada yang mau baca? Saya, Pak. Oke, baik Anggun. Selain dikarenakan persatuan, penyebab lain bangsa Indonesia merdeka disebabkan oleh kekosongan kekuasaan. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang dan kembali ke negaranya akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kesempatan itu yang digunakan oleh golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik sekali Anggun. Kita lihat ya, mengapa Indonesia bisa merdeka itu. Nah, lalu selanjutnya adalah, apa itu persatuan? Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah. Nah, makna yang lebih luas adalah berkumpulnya gaya yang berbeda dari berbagai kalangan. Nah, misalnya Anggun dari Jawa dan Budi dari Sunda itu juga berbeda. Bahasa daerahnya berbeda, pakaian tradisional juga berbeda, dan logat bicaranya itu juga berbeda. Ada yang Batak juga, kayak misalnya orang Batak itu kan keras, Sunda itu halus, Jawa itu juga halus. Nah, misalnya gitu, perbedaan. Tapi kalian tetap bisa berteman kan? Berteman dan kita bisa bersama di sini, di kelas ini, merupakan sebuah persatuan dalam perbedaan. Bapak ini dari NTB juga, misalnya. Tapi Bapak dari Jogja. Oke, maaf. Nah, budaya dan adat dalam masyarakat yang bersatu dan harmonis. Budaya dan adatnya juga berbeda-beda loh. Misalnya di Nias itu ada lompat batu yang tingginya berapa meter ya itu ya. Bapak juga lupa ini. Di Indonesia juga di Jawa, di Jogja itu ada sekaten juga. Tapi oke, mari kita skip atau langsung saja ke bentar. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Oke, baik. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi
serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Semisal, gini, misalnya ada orang yang butuh bantuan, semisal ada bapak-bapak yang sedang membawa padi di sepedanya, lalu di situ jatuhlah bapak itu. Nah, tugas kalian adalah tanpa disuruh, kalian seharusnya harus menolong bapak itu mendirikan sepeda dan mengangkat padinya bersama. Itu merupakan sebuah penjalinan persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong menolong. Yang poin 3. Oke, baik. Ini ada teks asli tentang proklamasi. Adakah yang mau membaca teks ini? Oke, baik, Nasifa, silakan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Said Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke, bagus sekali Nasifa. Yang selanjutnya adalah apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi Indonesia, mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Agar kalian lebih mengerti tentang materi kemerdekaan,
Silakan simak video di bawah ini. Oke, baik. Sekarang dari materi yang sudah kita bahas tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, jika tidak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu agar kita diberi keselamatan dan diberi hidayah. Oke, baik. Berdoa dimulai. Cukup ya. Dengan ini pembelajaran kita tutup. Sampai jumpa besok minggu depan. Sampai jumpa besok. Dan ingat, sehat selalu. Bila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Bila ada kelebihan, silakan simpan saja. Baik. Dengan ini pembelajaran tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.